Kapan sebuah permintaan dikatakan syirik? Kapan sebuah permohonan kepada selain Allah dikatakan syirik? Ini harus kita, saatnya dimana permintaan kepada selain Allah sudah terlarang dan sudah termasuk syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan bisa membatalkan la ilaha illallah yang ada pada seseorang. Minta sesuatu kepada selain Allah boleh. Kita tutup bahasan ini sebelum kita buka tanya jawab dengan kapan sebuah permintaan dikatakan syirik. Kapan sebuah permohonan kepada selain Allah dikatakan syirik. Ini harus kita ketahui. Karena kadang-kadang kita meminta juga kepada manusia, tapi permintaan yang wajar, permintaan yang bisa dikerjakan manusia dan boleh. Bukan semua permintaan kepada manusia dilarang. Ya, permintaan kepada manusia boleh. Namun ada batasan-batasannya dan ada saatnya di mana permintaan kepada selain Allah sudah terlarang dan sudah termasuk syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan bisa membatalkan la ilaha illallah yang ada pada seseorang. Baik, para ulama ketika berbicara dalam masalah ini mengatakan syarat boleh minta kepada selain Allah. Syarat boleh minta kepada selain Allah, pertama, meminta sesuatu kepada selain Allah boleh, namun syaratnya pertama, orang yang kita minta sesuatu kepadanya haruslah orang yang hidup. Orang yang hidup, dia orang yang hidup. Kita ingin meminta sesuatu kepadanya, orang itu harus hidup. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata para ulama, agar permintaan kita kepada suatu selain Allah, kepada siapapun selain Allah, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada hal yang membatalkan la ilaha illallah, sesuai tetap dengan tauhid dan tidak bertolak belakang dengan tauhid. Syarat yang kedua adalah orang yang kita minta kepadanya sesuatu, yang pertama tadi apa? Hidup. Yang kedua hadir. Hadir, harus ada. Ketika para ulama berbicara hadir, maksud mereka adalah ada di hadapan kita. Orang yang kita minta sesuatu daripadanya ada di hadapan kita. Dan tidak boleh orang yang meminta sesuatu kepada kita, minta sesuatu kepadanya, dia jauh di negeri mana gitu. Ketika para ulama berbicara masalah ini, di zaman mereka belum ada alat komunikasi yang menghubungkan antara kita dan orang yang jauh di negeri yang sana. Sehingga mereka hanya mengatakan hadir. Orang yang kita minta sesuatu kepadanya harus hadir di hadapan kita. Tidak boleh jaraknya di antara kita 500 km, 1000 km lalu kita minta kepadanya, nggak boleh. Namun karena di zaman kita sekarang, walillahil hamd, Allah telah memudahkan adanya sarana komunikasi, maka kita mengatakan kalau ataupun dia jauh, antara kita dengan dia harus ada alat komunikasi, sehingga dengan adanya alat komunikasi itu dia adalah hadir di hadapan kita, walaupun jasadnya jauh, namun antara kita dan dia benar-benar berbincang bagaikan orang yang hadir di hadapan. Artinya apa? Artinya kalau kita meminta kepada orang yang jauh, permintaan, sementara tak ada hubungan komunikasi antara kita dengan dia, tak ada alat komunikasi seperti sekarang ini, tak ada, dia tidak menggunakan alat komunikasi yang ada, gurunya jauh 1500 kilo dari dirinya, lalu dia meminta kepada gurunya yang jaraknya 1500 kilo, 1000 kilo, 300 kilometer dari dirinya, lalu dia meminta tanpa alat komunikasi, ini permintaan syirik. Karena tidak mungkin orang melakukan itu kecuali dia mengira bahwa gurunya memiliki pendengaran seperti pendengaran Allah yang sangat tajam, sehingga dengan jarak 1500 kilo dia bisa mendengar permintaan muridnya. Ini yang membuatnya syirik. Sehingga dia mengira bahwa gurunya memiliki hal yang luar biasa, pendengaran bagaikan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, hidup. Syarat yang kedua, hadir, ada di hadapan. Atau kalau dia jauh, antara kita dengan dia ada sarana penghubung alat komunikasi. Adapun syarat yang ketiga, ya, siapapun di antara kita yang ingin permintaan kita kepada selain Allah tidak syirik, fahami 3 syarat ini. Syarat yang ketiga, dan ini yang sangat penting, bahwa apa yang kita mintakan kepadanya adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Sesuatu yang bisa dikerjakan oleh makhluk. Kalau kita sudah minta kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk,
Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, sudah permintaan yang bertabrakan dengan tauhid. Permintaan yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dikerjakan makhluk. Makhluknya hidup, ada di hadapan kita, yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dikerjakan. Contoh, kita katakan kepada anak kita, tolong ambilkan sendal, tolong dorongkan mobil, tolong masakkan nasi kepada istri kita, tolong buatkan teh, tolong bangunkan rumah kepada tukang yang pandai membangun rumah. Ini bukan permohonan syirik, karena tiga-tiganya terpenuhi. Tukangnya masih hidup, dan dia hadir di hadapan kita, dan yang kita mintakan kepadanya sesuatu yang bisa dia kerjakan. Bangun rumah kita 3 lantai, bangun ruko kita 10 pintu, 3 lantai masing-masing, 3 lantai setengah, 2 lantai setengah, kita mintakan kepadanya. Ini bukan permintaan syirik. Tapi kalau orangnya hidup, orangnya hadir, lalu kita minta kepadanya, tolong hujan di langit ditahan dulu ya, jangan biarkan hujan itu turun. Ini permintaan syirik. Kenapa? Karena yang kita minta kepadanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah. Yang bisa menahan hujan turun siapa? Allah. Tak ada manusia manapun yang sanggup untuk melakukan itu. Manakala kita mintakan perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah kepada seorang manusia, maka kita telah menyekutukan manusia itu dengan Allah. Kita telah berbuat syirik. Kita sekutukan dia dengan Allah, karena kita katakan engkau bisa menahan hujan di awan sehingga tidak turun. Maka ini permintaan syirik. Dari sini fahamlah kita kesyirikan orang-orang yang meminta kepada pawang-pawang hujan, menyuruh hujan, minta mereka untuk menahan hujan di awan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena ini permintaan, sudah permintaan syirik. Kenapa? Walaupun orangnya hidup, walaupun orangnya hadir, tapi permintaannya adalah permintaan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dia, ini 3 syarat agar kemudian permintaan kita kepada selain Allah jauh daripada hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah, dan sesuatu yang tidak bertabrakan dengan tauhid, mengisahkan Allah dalam peribadatan kita. Sehingga apapun yang kita mintakan kepada manusia hendaklah kita saring dengan 3 syarat ini. Sering sekali kita ditanya oleh kaum muslimin, Ustaz, bolehkah minta doakan kepada orang saleh? Meminta orang saleh untuk mendoakan kita, apakah ini bertabrakan dengan tauhid? Kita katakan tidak. Ini tidak bertabrakan dengan tauhid. Mari kita lihat. Pertama, apakah orangnya hidup? Nah, orangnya hidup. 2, apakah orangnya itu hadir? Jawabannya iya, hadir, ada di hadapan kita, atau antara kita dengan dia ada alat komunikasi, terhubung alat komunikasi. Tapi permintaan kita, apa yang kita mintakan kepadanya? Yang kita mintakan kepadanya, tolong dia doakan kita. Apakah mendoakan kita bisa dikerjakan makhluk? Bisa, berarti keluar daripada hal yang terlarang. Oleh karena itu boleh orang yang kita anggap saleh, ya, lalu kita katakan, tolong doakan saya agar saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agar saya menjadi penghafal Al-Quran, agar saya selamat dunia dan akhirat, agar saya masuk surga, tolong doakan. Ini berarti kita minta kepadanya sesuatu yang bisa dia kerjakan. Apa yang kita minta? Tolong doakan saya. Tapi kalau permintaannya begini, tolong halangi saya dari neraka, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Yang kita minta kepadanya sesuatu yang sudah tidak sanggup dilakukan oleh dia. Atau tolong nanti bawa saya ke surga. Tolong nanti bawa saya ke surga. Bisa? Tak bisa. Karena yang kita minta kepadanya sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan, membawa kita ke surga, itu hanya kemampuan atau perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Seandainya Nabi Muhammad SAW mampu membawa siapapun yang inginkan surga, pasti orang-orang yang khusus yang akan beliau bawa ke surga, termasuk diantaranya pamannya Abu Talib, orang yang sangat beliau cintai. Akan tapi Nabi SAW tidak mampu, karena surga milik Allah. Allah yang menentukan siapa yang akan ke surga, siapa yang tidak terhalang dari surga. Maka meminta bahwa tolong nanti bawa saya ke surga adalah permintaan syirik, karena dia sudah minta sesuatu yang tidak sanggup untuk dikerjakan.
Apalagi menjanjikan kepada orang, saya tarik tangan bapak nanti ke surga. Wah, tetap bapak arahin. Ya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini, ya, sampai di sini bahasan kita, yaitu dalil yang pertama dari dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini bermanfaat.